Menteri Perdagangan meninjau Pasar Sememi, Kota Surabaya, Kamis siang 13 November 2025 kemarin. Kunjungan ini bukan sekadar inspeksi, tapi juga bentuk dukungan terhadap program nasional bersih-bersih pasar yang digelar bersama pedagang dan pemerintah daerah. Tak hanya fokus pada kebersihan, para pedagang juga dilatih untuk siap menyongsong era transaksi digital. Suasana gotong royong mewarnai Pasar Sememi, Surabaya. Pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan turun langsung ke lapangan menggelar program bersih-bersih pasar rakyat atau Germas Mapan. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pasar yang bebas sampah, tertata, dan nyaman bagi pengunjung. Para pedagang tak hanya diminta menjaga kebersihan, tetapi juga diajak memahami bagaimana mengelola sampah secara mandiri, mulai dari mengumpulkan, memilah, hingga mengirimkannya ke waste station yang telah disiapkan di kawasan pasar. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, pasar yang bersih dan tertib bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal ekonomi. Lingkungan yang nyaman akan menarik lebih banyak pembeli dan mengembalikan semangat pasar rakyat sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat. Ini juga sesuai program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup agar kita bersih bebas dari sampah. Salah satunya adalah membersihkan sampah di pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional. Nah, ini sudah ke yang sekian kali pasar, dan tadi pagi kita juga bersama-sama pedagang pasar bagaimana cara membersihkan, cara mengumpulkan, dan cara menyerahkan pasar, karena ada waste station juga ya, jadi secara ekosistem sampahnya sudah ada ya, jadi cara menaruh di mana kemudian nanti mau diproses menjadi apa sudah ada semua. Tinggal sekarang bagaimana para pedagang ini mengumpulkan, membersihkan sampah dengan baik. Kalau pasarnya bersih, maka pedagang juga senang, pedagang jadi sehat, pasar tidak bau, kemudian pengunjung juga senang, ya karena tempatnya bersih dan menjadi tempat yang nyaman untuk belanja. Lewat kerjasama dengan perbankan daerah, para pedagang kini mulai memahami cara bertransaksi tanpa uang tunai. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pasar rakyat bertransformasi ke arah digital. Pemerintah juga mendorong transformasi pasar tradisional menuju era digital dengan konsep omnichannel, di mana pedagang tetap berjualan fisik namun juga siap melayani pembelian online. Kemudian yang kedua, tadi juga kita ajari pedagang pasar ini bagaimana bisa menerima pembelian melalui kris. Ya, karena sekarang kan orang sudah berbelanja secara digital ya, tidak bawa uang cash, tetapi cukup bawa handphone, tetapi bisa untuk berbelanja. Jadi tadi kita ajari kerjasama dengan Bank Jatim, kita mengajari para pedagang kita untuk melayani pembelian dengan kris. Nah, ke depan juga akan kita ajari, sekarang ini kan banyak penjual melakukan penjualan secara online. Nah, bagaimana pasar rakyat pun juga bisa. Ya, jadi sudah banyak pasar-pasar yang kita lakukan pembinaan. Dia pasarnya ada, fisiknya ada, tetapi yang datang kadang-kadang banyakkan ojeknya karena semua cara online. Ini sudah ada beberapa tempat ya. Walaupun kelihatan pasarnya sepi, tapi transaksinya tetap berjalan. Karena sebagian sudah pengennya tidak datang ke pasar, pengennya secara online. Tapi pasar fisik tetap kita pertahankan. Nah, konsep kita adalah namanya omnichannel. Omnichannel itu fisik ada, tapi online juga jalan. Karena para pembeli itu kadang-kadang juga tetap pengen lihat barangnya. Nah, itu kita lakukan konsep omnichannel, yaitu jualan secara fisik, tapi juga melayani secara online. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pasar tradisional mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan ruhnya sebagai ruang ekonomi rakyat. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga simbol gotong royong, tempat ekonomi tumbuh, dan kehidupan rakyat berputar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, Nusantara TV melaporkan.